Semua udah terjadi. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Maafin saya. Capek-capek saya kerja 25 jam satu hari. Hasilnya anak-anak lepas kendali. Habis ini masuk Kalimantan lagi kan? Enggak. Saya nggak akan pergi lagi. Mas, siapa punya ini? Amelia. Siapa Amelia, Mas? Siapa, Mas? Oh, ini pasti kerjaan teman-teman yang suka iseng. Nggak usah ngarang deh, Mas. Mas kan direktur. Siapa yang berani? Anak buah siapa yang berani ngerjain direkturnya, masukin gelang sama celana dalam ke dalam koper? Siapa Amelia, Mas? Oke, kalau itu betul. Kalau itu kerjaan teman-teman Mas yang iseng. Kasih tahu sama saya. Siapa Amelia? Di mana alamatnya? Biar saya yang pulangin barang-barang ini. Ini pasti jebakan ini. Sekarang jebakan. Tadi Mas bilang iseng. Yang mana bener dong? Selamat malam, saya Amelia, Bu. Waktu itu kan saya nginep di kamar 433. Maaf ya, saya numpang tanya, gelang saya ketinggalan nggak di situ? Enggak. Oh iya deh, terima kasih ya, Bu. Kak, Kak, kenapa sih? Nangis aja. Ya udah deh. Halo, Astomo sini. hai Mas. Ronald belum menghubungi kamu. Belum, Kiki, udah ada kabar? belum Mas. Mas sendiri gimana? Gimana kabarnya Tesya? Situasinya tambah sulit. Kenapa? Saya belum pernah ketemu Kiki yang selama ini belum pernah saya kenal. Saya juga sudah harus bersedih bakal kehilangan Tesya yang selama belasan tahun hidup bersama saya. Cepat atau lambat, anak itu harus kawin, punya suami, juga pergi, nggak tahu lah. Jadi Tesya benar-benar hamil? Ya, Kalau gitu Mas bentar lagi jadi kakek dong ya? soal jadi kakek sih nggak apa-apa. Mau atau nggak mau kan saya berubah jadi tua. Tapi apa Mas? Sebenarnya saya mau tanya aja, kapan sih kita bisa ketemu? Saya mau ngembalin gelang kamu. Gelang? Gelang saya sama Mas? Iya. Nggak tahu caranya kok bisa masuk ke koper saya. Ya ampun, saya sampai telepon ke hotel loh Mas. Tadinya malah saya nggak percaya kalau orang hotel itu bilang nggak ada. Tapi ternyata memang nggak ada. Kok bisa sama Mas ya? Ada di saya kok. Tapi Astari nggak tahu kan Mas? Mas? Enggak. Syukur deh Mas. Soalnya bukan apa-apa. Mas tuh udah terlalu banyak ngebantu saya.
Mas udah terlalu banyak ngebohongin Astari hanya karena saya. Sebenarnya sih hati kecil saya nggak mau. Habis gimana dong? Saya terpaksa harus menerima pertolongan dari Mas. Soalnya nggak ada lagi yang bisa nolong saya selain Mas. Ya, saya ngerti. Makanya saya nggak mau ada apa-apa antara Mas dan Astari hanya karena saya. Kalau saya boleh nanggung dosa Mas, karena kesalahan Mas sudah ngebohongin Astari, saya mau deh. Asal keutuhan rumah tangga Mas selamat. Ya, saya ngerti. Saya ngerti. Saya akui selama ini saya sering membohongi kamu. Tentu saya punya alasan kenapa saya lakukan itu. Saya nggak bisa kasih penjelasan apa-apa kalau sikap kamu tertutup begini. Sebaiknya kita sama-sama mengalah. Kalau toh nanti kamu berkeras untuk membicarakan kemungkinan kita pisah, sebenarnya saya nggak suka membicarakan soal itu. Kita bicarakan aja setelah soal Tessa selesai. Seperti kamu bilang, Tessa harus segera kita nikahkan. Di pernikahan itu, dia harus didampingi kedua orang tuanya, saya dan kamu. Bukan saya sendiri atau kamu sendiri. Kalau dia sampai tahu ada apa-apa di antara kita, kasihan dia. Penderitaannya sudah demikian besar. Jangan ditambahin lagi. Halo, Kamu ternyata benar-benar tega sama anak kamu sendiri. Ronald. Saya terpaksa. Jangan banyak alasan, Mer. Kamu pikir saya nggak tahu kamu diam-diam ninggalin hotel? Halo? Iya ya, saya masih di sini kok. Kamu tega anak kamu sekarat? Jangan dong. Saya kan terpaksa ninggalin hotel karena anaknya Hastomo sakit. Oh. Jadi kamu lebih sayang anak Astomo daripada anak kamu sendiri? Bukan begitu, Ron. Saya kan nggak mungkin nahanin Hastomo terus. Karena istrinya kan nyariin. Mau kasih tahu kalau anaknya itu di rumah sakit. Sementara anak kamu sakit tanpa ada yang mengobati. Denger, Ron. Saya tuh ngebiarin Hastomo pergi bukan karena nggak ada tujuan loh. Tapi justru karena saya ingat terus permintaan kamu. Permintaan yang mana? Iya, kan kamu mau saya deketin Hastomo terus kan? Iya, betul. Dan kamu mau saya dinikahi Hastomo kan? Iya, betul. Ya, kalau dengan cara begitu, saya maksain terus Hastomo tinggal di hotel, apa rencana kamu bisa berhasil? Saya rasa justru sebaliknya. Hastomo kan bisa ngejauhin saya dan dia makin takut sama saya. Oh, begitu ya? Makanya, kalau kayak kemarin anaknya sakit, saya malah nggak kasih Hastomo pulang, kan dia jadi sakit hati sama saya. Nuduh saya udah egois, mentingin diri sendiri. Kalau udah gitu, saya kan makin sulit deketin Hastomo. Ntar rencana kamu gagal loh. Kita kan masih suami istri. Harus saling kerjasama. Dan bukan mencelakakan kan? Iya, betul sekali. Kali ini kamu saya maafkan. Tapi bukan berarti kamu bisa saya nanya sendiri. Kalau dengan kelonggaran ini kamu tidak bisa mendekati Hastomo, saya sendiri yang akan membawa kamu ke rumah Hastomo. Loh, terus gimana dong sama Kiki? Gak usah khawatir. Dia sekarang aman. Saya awasi dia setiap hari. Kan kamu sendiri bilang kita masih suami istri.
Jadi berarti dia masih anak saya kan? Rambut kamu bagus. Abah. Besok ikut ya. Kamu juga ikut juga. Bas. Aduh, silakan duduk, Bas. Ini nih, kenalin keponakan saya, Baskoro. 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 Gimana, Mas? Jadi yang kamu bilang kemarin di telepon tuh benar? Masa sih saya mau bohong sama Mama Sikin? Jadi sekarang rencanamu apa? Sampai sekarang sih saya sendiri belum ngomong sama Tante Astari. Tapi kamu niat kawin sama Tesya? Memangnya ada pilihan yang lebih bagus apa? Gila. Ternyata bajingan juga kamu. Lihat, keponakan saya, cewek ingusan aja juga dikerjain. Gurunya siapa? Mau tahu? Ini Oma Sikin. Iya kan, ajaran siapa lagi? Atau gini aja deh, besok kita bicara Mas Tari. Tapi jangan lupa pakai baju yang bagus. Oke? Oke. Oke. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana meminta maaf sama Di Astomo. Sebab ya, gagasan menitipkan Baskoro di rumah ini datangnya dari saya. Jadi, saya betul-betul merasa bersalah, sekaligus terpukul, begitu saya mendapat berita bahwa Baskoro telah melakukan aib yang sangat memalukan. Iya. Maaf sih gampang aja. Tapi buat saya yang penting adalah apa tindakan Baskoro untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Saya begini, Baskoro akan bertanggung jawab, itu pasti. Tapi ya itulah, kami ini sebagai orang dusun selalu mempunyai perasaan tahu diri sekaligus rendah diri untuk tidak sembarangan memberikan gagasan. Ya, siapa tahu pertanggungjawaban yang kami kemukakan nanti tidak berkenan di hati Di Astomo toh. Maksud Mas Asikin? Begini, Baskoro dengan Tesya itu sudah ya menjalin hubungan yang serius. Bahkan sekarang akibatnya serius pula. Nah, apa salahnya kalau Baskoro menikahi Tesya saja? Ya, itu maksud saya. Ya, syukurlah kalau begitu. Hati-hati ya, Mas. Kamu juga harus hati-hati, ya. Pergi dulu ya. Ya. Rona, turun. Si bos sudah pulang tuh. Aduh, kasihan kamu, Rona. Sorry ya, Ron. Saya nggak tahu kalau dia nggak jadi pergi ke luar negeri. Sialan itu kakek. Dikiranya gue burung sembunyi di atas genteng. Ngehe. Kapan saya bisa kayak kakek kamu itu? Ngapain sih cemburuin dia? Duit bagi kamu soal waktu. Gak lama lagi juga Amelia bergandengan sama Hastomo. Mana? Kelamaran. Sabar dong. Ajak aja Amelia ke rumah Hastomo. Kamu bisa bilang jadi kakaknya atau saudaranya. Bilang sama Hastomo bahwa kamu minta pertanggungjawaban karena mainin Amelia. Kalau istrinya dengar, pasti berantakan. Maunya saya sih gitu. Tapi, tolong. Emangnya kenapa? Sampai sekarang saya nggak tahu tempat tinggal Amelia itu di mana. Loh, bukannya pernah dibawa kamu waktu ngeliatin video itu? Iya memang, tapi setelah itu dia minta antar ke supermarket. Saya tinggal gitu aja. Waktu di hotel? Waktu di hotel saya nggak nyangka dia bakalan pergi secepat itu. Jadi anak buah saya nggak sempat ngikutin dia. Hilang. Kalau kamu mau mikir, ya pasti ada caranya. Kamu aja males.
Maaf, Mas. Nunggunya lama. Oh, nggak apa-apa. Kenapa? Kamu sakit? Biasa, nggak enak badan. Masalah Tesya jangan terlalu dipikirin. Ngomong-ngomong soal Baskoro, saya benar-benar kecewa. Kenapa kok Baskoro itu bisa jadi sumber masalah di dalam keluarga ini? Bukan cuma itu. Tapi Mas Hastomo sudah cerita semua kan? Udah. Malahan di telepon kemarin itu saya sempat bicara sama Pak Marzuki. Pak Marzuki, bapaknya Baskoro. Iya. Ada salam untuk kamu. Salam kembali. Gimana, sehat-sehat kan? Ya, sesehat-sehatnya orang jompo. Seminggu sehat, seminggu lagi sakit. Tapi tahun ini umurnya udah mau 80. 80 tahun? Iya. Loh, waktu Mbak Yati itu ngelahirin Baskoro, itu Mas Marzuki kalau nggak salah udah mau pensiun. Sebentar. Atau malah udah pensiun ya kalau nggak salah itu. Ya. Nah, melalui pembicaraan telepon kemarin itu, dia memberikan pesan bahwa masalah Baskoro itu sepenuhnya diserahkan sama saya. Termasuk rencana pernikahannya nanti. Itu. Sebenarnya saya nggak siap ngadepin hal-hal seperti itu, Mas. Ya. Sebenarnya ayahnya Baskoro juga merasa kaget. Sampai-sampai dia itu nggak berani melamar Tesya. Dan di dalam pembicaraan itu, dia juga memberikan amanah yang harus saya sampaikan. Tapi sepertinya agak segan juga saya bicaranya. Amanah apa sih? Ya, dia punya prinsip bahwa dalam suatu perkawinan itu sebaiknya didasari pada kesepadanan. Termasuk masalah harta. Ya, dengan perkataan lain, Baskoro harus mendapatkan seorang calon istri yang tingkat kekayaannya sebanding dengan dia. Ya, beda-beda dikit sih nggak masalah. Tapi jangan sampai Baskoro itu justru lebih miskin daripada si calon istri ini. Ya. Jadi maksudnya nggak setuju? Oh, bukan. Ini bukan masalah setuju atau nggak setuju. Tapi demi kebahagiaan pasangan itu sendiri. Nah, mau tidak mau, Baskoro tetap harus menikahi Tesya. Tapi ya itu tadi, jangan terlepas dari amanah bahwa kesepadanan itu tetap harus dipegang. Ini amanah orang tua loh. Saya nggak ngerti gimana ngadepin persoalan-persoalan seperti itu, Mas. Ya, jangan dianggap berat. Sebenarnya persoalan seperti ini nggak terlalu rumit kok. Kasih aja Baskoro kepercayaan untuk mengendalikan sekaligus memiliki sebuah perusahaan. Nah, ini cukup membuktikan bahwa dia itu lebih kaya daripada Tesya. Ya kan? Dan ingat, sebenarnya cara ini bukan hanya sekedar untuk membahagiakan hati ayah Baskoro, tapi juga untuk orang-orang sekitar sini. Ya bisa keluarga, juga bisa relasi. Sekarang bayangkan, Tesya menikah dengan seorang pemuda piatu dari desa miskin. Hah, apa kata orang coba? Kan akan lebih kedengeran keren kalau Tesya menikah dengan seorang pemilik PT ini atau pemilik PT itu. Ya kan? Saya harus ngomong sama Hastomo tentang masalah yang ini, Mas. Ya, saya cuma mau mengingatkan sama kamu. Semua perusahaan yang dikelola oleh Hastomo itu kan merupakan warisan dari almarhum ayahmu juga. Ya toh? Karena dia kawin sama kamu, dia bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, ini bukannya saya mau meracuni kamu untuk nggak menghargai suami. Tapi sekali-sekali kan boleh dong kamu secara tegas meminta sesuatu sama Hastomo yang merupakan 200% hak kamu.
Dan hal ini juga maksudnya untuk kepentingan Tesya juga. Ya toh? Amelia. Siapa Amelia, Mas? Bukan cuma satu perusahaan, tapi semua perusahaan saya akan berikan untuk Baskoro. Ma, Jangan kopi. Jangan kopi. Kiki lagi di jalan kopi, Ma. Dekat warung, dekat warung. Dekat warung. Jemput Kiki dong, Ma. Halo. Gue dong. Wah, asik nih kopi gue nih. Pak, cepet Pak ke Jalan Kenanga 3. Pak, kalau bisa mampir dulu deh ke radio dalam ya. Iya, Bu. Saya mau ke Binatu dulu. Nggak usah ditungguin, Ibu. Nggak usah, Pak. Ibu, apa kabar, Bu? Baik. Kamu senang kerja di sini, Dek? Ya, biasa, Bu. Tapi Eke lebih senang kerja di salon Ibu. Atau Ibu mau ngajak kerja Eke lagi, Bu? Enggak. Saya mau minta tolong. Kenapa, Bu? Halo? Dewi? Aduh, gimana sih kamu ini? Kan saya sudah bilang, jangan telepon ke handphone. Ini bukan handphone saya. Handphone ini nggak selalu di tangan saya. Gimana? Bu, mari, Bu. Maaf Mari. lu deh ganggu. Aduh, enggak, Bu. Mari, Bu. Mari, Bu. Dek, makasih ya. Ya, Bu. Bu, mudah-mudahan Ibu ketemu Kiki loh, ya. Kalau nanti saya buka salon lagi, saya Pasti panggil Ibu kamu ngajak ya. Eke deh. Ya, pasti ajak Eke dong, Bu. Bu, pangkalan taksinya di sana, Bu. Ya? Oh iya, iya. Bu, Makasih ya, hati-hati, Dek Bu. ya. Hati-hati Makasih Bu, ya. Bu, dah, Ibu. Halo, siapa nih? Tunggu sebentar ya. Ronald? Ronald? Ronald! Halo, siapa ini? Loh, kok bisa? Udah, nggak usah banyak alasan. Yang penting kamu berhasil nggak nemuin rumah Amelia? Ya enggak, Bos. Orang saya nunggu di luar lama banget. Dia nggak keluar-keluar. Saya masuk, saya tanyain sama pelayan. Tadi ada perempuan pakai baju kuning, sekarang kemana? Pelayan itu bilang, Pak, dia ambil baju, terus ganti baju, terus pergi lagi. Nah, kalau Amelia keluar pakai baju lain, mana saya bisa tahu, Bos? Bos, halo? Apa lagi sih, Ron?
Si Otik memang goblok. Amelia sudah di tangan bisa lepas gitu aja. Anak punyuk goblok. Lama-lama bukan kita yang mainin dia, tapi dia yang mainin kita. Kalau sudah begini, bukan masalah permainan lagi, tapi masalah harga diri. Udah deh, jangan marah-marah terus. Lama-lama kamu kehilangan arah loh. Kalau pikiran kamu nggak jernih, nanti kamu kebingungan. Tujuan kamu mau apa? Aduh, setan. Amelia harus dapat pelajaran. Harus. Saya sudah mulai bosan main-main. Gitu ya? Kalau permainan kamu gagal terus memang bosen kok. Kamu jangan bikin saya tambah marah, Mel. Ronald, rasanya nasib kamu nggak beda jauh sama saya. Saya nggak tahu kamu di mana, kamu juga nggak tahu saya di mana. Kenapa nggak kamu kasih saya aja Kiki secepatnya? Kan kita bisa janjian ketemu di mana? Terus, kamu mau datang sama-sama polisi? Meringkus saya sebagai penculik begitu? Nggak segampang itu, Mel. Terserah. Pokoknya kita janjian ketemu atau pembicaraan ini jadi pembicaraan terakhir buat kita. Kalau sampai saya tutup telepon ini, kamu bakal sia-sia nahan Kiki. Percuma aja kamu nodongin pistol di kepala Kiki kalau adegan itu saya nggak lihat. Jadi pertimbangkan deh usul saya ini baik-baik ya. Halo? 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 Brengsek. Maafin Mama ya, Ki. Omongan Mama yang tadi nggak bermaksud membuat kamu makin sengsara. Sekarang tergantung isi kepala lu, Ti. Lu yakin Amelia ngomong jalan Cempaka? Iya bos, Cempaka. Cempaka 3. Ya ini jalan Cempaka. Terus kemana kita? Wah, tapi ini kayaknya lain ini bos. Ya ini jalan Cempaka. Aduh, jangan-jangan. Jangan-jangan salah. Brengsek lu. Ini jalan Cempaka, lu inget dong? Cempaka apa Cempedak ya? Cempaka atau Cempedak, lu inget? Ini sudah jalan Cempaka nih. Ah, kenanga bos. Coba kanan bos. Halo. Selamat pagi, Ibu Amelia. Rumah kamu bagus sekali. Di mana kamu, Ron? Jangan main-main kamu ya, Ron. Sekarang nasib kita beda. Kalau tadinya kita sama-sama nggak tahu tempat tinggal kita, tapi sekarang kamu yang nggak tahu tempat tinggal saya di mana. Tapi saya tahu kamu di mana. Ya sekarang kamu maunya apa? Menerima usulan kamu. Memang lebih baik kita ketemu buat ngomongin soal Kiki. Di mana? Di sini bisa, di ruang tamu bisa, sambil ngopi. Saya sudah bikinin air panas. Kamu tinggal pilih mau apa. Kopi panas, teh panas, atau susu coklat panas. Saya sudah nggak sabar lagi nungguin kamu. Saya curiga kamu sengaja ngulur-ngulur waktu buat ketemu Hastomo lagi. Mendingan saya yang ngomong sama dia. Nanti kamu antar saya ke rumahnya. Saya nggak tahu rumah Hastomo di mana. Tapi kamu bisa nyari alamatnya kan? Tolong dong, Ron. Jangan ke sana. Kenapa emangnya? Ya kasihan kan istrinya. Justru saya mau datang buat nyelamatin dia. Istrinya pasti tertipu. Dia pasti nggak tahu kalau suaminya ternyata laki-laki yang suka main-main dengan istri orang lain. Tolong dong, Ron. Kalau kamu nganggap saya salah, selingkuh sama orang lain, ceraiin aja saya.
habis perkara. Tapi jangan ganggu dong rumah tangga orang. Enak sekali jadi Hastomo. Terhormat di mata istrinya, dibelain sama istri orang lain. Di mata saya penyelewengan kamu sama Hastomo nggak bisa diampuni. Tapi saya nggak mau menangis sendirian menyesali diri. Jadi kenapa nggak sekalian aja kita nikmati permainan ini? Terserah deh, maunya kamu apa. Saya nggak mau nganterin kamu ke rumah Hastomo. Ada apa lagi tuh? Ini Bu, tadi pagi telat bangunnya. Emangnya bangun jam berapa? Bangun jam 5:10. Oh, nggak apa-apa deh. Lebih 10 menit, kasihan. Ntar dia mati lagi. Rona? Biarin aja Bu, jangan dimanja. Dasar pemalas kamu. Jeng, Ajar kamu, Rona. Kiki. dia bisa lebih parah lagi. Kalau kamu besok pagi gak mau antar saya ke rumah Hans Hastomo. Masih ingat nggak? Kapan kita terakhir ke sini? Kapan ya? Saya nggak ingat, Mas. Lama sekali sih. Waktu itu Kelvin masih kecil sekali, dia baru bisa jalan. Iya, iya. Kita tunggu Tesya tidur, tapi dia nggak mau tidur-tidur. Sampai jam 10. Masih ingat? Masih? Mas masih ingat? Ingat apa? Saya kan diajak kemari. Bukan untuk bernostalgia, Mas. Tapi Mas mau cerita tentang perempuan namanya Amelia. Saya kenal Amelia secara kebetulan. Sewaktu kita masih di SMA. Nggak tahu kenapa, saya gampang sekali akrab dengan dia. Terus kami pacaran. Dan waktu itu, Mas sering jalan sama saya, kan? Iya. Waktu itu kita nggak tahu apakah kita sedang pacaran. Kita kenal sejak kecil. Keluarga kita sangat dekat. Ada juga pikiran saya pingin pacaran sama kamu. Tapi saya merasa rendah diri. Itu kan Mas aja yang salah nilai. Mungkin. Tapi yang pasti hubungan saya dan Amelia semakin serius. Dan kami merencanakan perkawinan. Mendengar itu, ibu saya sakit, shock, sampai meninggal. Tapi sebelumnya, ada waktu itu. Kalau kamu masih ingat, beliau berpesan, kamu adalah satu-satunya calon istri saya yang baik. Ya Tuhan. Kenapa? Berarti selama ini
Mas nggak mencintai saya. Kamu kok punya pikiran kayak gitu? Mas menikahi saya cuma karena amanah orang tua. Astari, saya cerita tentang situasi 20 tahun yang lalu. Tentu dalam masa yang begitu lama, akan banyak perubahan. Sampai sekarang juga, Mas masih mencintai Amelia. Thank you.